Halo teman-teman semuanya, jadi kami dari tim Percaya Proses. Di sini kami akan menjelaskan terkait detail-detail dalam event yang telah kami laksanakan. Event yang kami laksanakan adalah webinar digitalisasi metode marketing, di mana pembicaranya adalah salah satu dosen dari UC, yaitu Pak Stan. Di video ini kami akan menjelaskan terkait latar belakang, tujuan, perencanaan eventnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan juga akhir sekarang ini dalam post eventnya seperti apa. Silahkan menyaksikan. Jadi, latar belakang yang telah kami laksanakan adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mengerjakan AFL 3 pada mata kuliah Business Management pada program studi internasional Business Management Regular Class. Webinar ini berdasarkan pada suatu permasalahan yang telah kami temukan dari sebuah perusahaan yang kami amati sebelumnya, yaitu PT Kampung Coklat Blitar. Perusahaan ini memiliki dua permasalahan yang belum dapat diselesaikan, yaitu penurunan omset pada bulan Agustus dan kegiatan promosi media sosial yang kurang efektif. Dari dua permasalahan tersebut, kami mengidentifikasi masalah utama dari PT Kampung Coklat yang harus segera diselesaikan. Masalah utama tersebut adalah kegiatan promosi yang kurang efektif. Maka dari itu, kami mengadakan webinar online dengan tema digitalisasi metode marketing yang bertujuan untuk membantu PT Kampung Coklat Blitar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, kami juga menargetkan peserta dari dua pihak lain, yaitu para pelaku usaha dan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Selain ingin membantu PT Kampung Coklat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami, kami juga ingin mengedukasi para pelaku usaha dan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya terkait pentingnya strategi marketing yang efektif dalam persaingan pasar era digital. Tujuan kegiatan webinar online digitalisasi metode marketing ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya penerapan teknologi digital dalam strategi pemasaran di era modern saat ini. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana digital marketing dapat membantu PT Kampung Coklat Blitar, para pelaku usaha, dan mahasiswa dalam meningkatkan efektivitas promosi. Kegiatan ini mendorong para peserta untuk mengembangkan kemampuan dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen saat itu. Secara keseluruhan, webinar ini bertujuan untuk membantu para peserta agar mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin mengandalkan teknologi digital, terutama sebagai media promosi. Oke, untuk yang pertama, dalam event yang kami laksanakan, kami akan bahas terkait perencanaan yang kami lakukan untuk menjalankan event kami. Jadi pada awalnya kami itu melaksanakan pembuatan proposal, di mana proposal tersebut akan kami gunakan untuk melakukan pengajuan KP. Dan proposal kami disetujui oleh pihak Student Affair. Selanjutnya, dalam pencarian sponsor, kami melakukan 2 kali pengajuan sponsor ke 2 perusahaan yang berbeda. Yang pertama adalah PT Kampung Coklat Blitar dan yang kedua adalah Marino Futsal, di mana kami juga berhasil untuk mendapatkan sponsor dari kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya, kami juga menyiapkan rundown acara yang tentunya akan sangat berguna pada saat hari pelaksanaan eventnya, dan juga melakukan persiapan-persiapan lain seperti melakukan pembuatan e-sertifikat, melakukan Zoom untuk persiapan awalnya, dan juga melakukan lobby ke pembicara untuk event kami. Selanjutnya saya akan bahas terkait pelaksanaan event kami. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, event kami dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025. Dalam event kami, eventnya terlaksana dengan lancar, tertib, dan kondusif. Peserta juga aktif bertanya kepada pembicara setelah pembicara memaparkan materi. Selanjutnya saya akan bahas terkait anggaran yang telah kami miliki. Jadi pemasukan dari event ini ada 3, yaitu dari sponsor pertama, sponsor kedua, dan juga dari daftaran peserta, di mana total dari kedua sponsor ini adalah 700.000, dan juga untuk pemasukan dari peserta ini ada 340.000. Sedangkan untuk pengeluarannya kami ada di total 720.000. Itu pengeluaran untuk membiayai
biaya untuk pemateri dan juga pembawa acara. Selain itu juga terdapat pengeluaran-pengeluaran lain yaitu Zoom dan juga e-sertifikat untuk pembicara. Selanjutnya, dari anggaran tersebut kami memperoleh laba sekitar 320.000 yang mungkin akan kita bagi. Oke, untuk yang terakhir saya akan bahas terkait post event kami, di mana meskipun event kami telah terlaksana, kami juga memiliki tanggung jawab yang harus kami tuntaskan, yaitu pencairan KP dan juga memberikan fee pada pembicara dan juga pembawa acara, di mana itu akan segera kami laksanakan dan juga akan segera kami selesaikan untuk supaya event ini benar-benar selesai dan kami juga tidak ada tanggung jawab apapun ke pihak manapun. Melalui webinar digital marketing ini, kami berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu memahami strategi digital marketing secara lebih praktis dan aplikatif. Harapannya, ilmu yang didapatkan dapat langsung diterapkan untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan personal branding, maupun memperluas peluang di era digital yang terus berkembang. Semoga webinar ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih adaptif, kreatif, dan siap bertanding di dunia digital. Secara keseluruhan, kegiatan webinar yang telah diselenggarakan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta yang telah memenuhi target, serta keaktifan peserta dalam mengikuti rangkaian acara, khususnya pada sesi tanya jawab. Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan evaluasi bagi panitia. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurang optimalnya persiapan dalam susunan acara. Hal tersebut menyebabkan durasi penyampaian materi menjadi lebih singkat dari yang telah direncanakan. Kondisi ini cukup mempengaruhi jalannya kegiatan sehingga panitia perlu melakukan penyesuaian selama acara berlangsung. Evaluasi ini menjadi catatan penting agar pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya persiapan dapat dilakukan dengan lebih matang, terstruktur, dan terkoordinasi.